Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Arofatul Fauzia, mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai pembuktian teorema Pitagoras, menentukan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku, menuliskan rumus teorema Pitagoras, dan yang terakhir, menentukan panjang dari salah satu sisi segitiga siku-siku. Kemudian, pada video kali ini kita akan belajar mengenai penerapan teorema Pitagoras pada segitiga. Kompetensi inti dari teorema Pitagoras yaitu 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Selanjutnya, 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain, yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian, kompetensi dasar dari materi teorema Pitagoras yaitu 3.6, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Selanjutnya, 4.6, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Setelah menonton video ini, kalian akan dapat menentukan jenis segitiga berdasarkan sudutnya, menentukan triple Pitagoras, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku, dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Pada materi teorema Pitagoras, kita akan belajar mengenai pengertian dan cara penulisan rumus teorema Pitagoras. Nah, dari rumus tersebut dapat digunakan untuk mencari panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. 3 bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pitagoras, maka itu disebut dengan triple Pitagoras. Kemudian, dengan menggunakan konsep Pitagoras, kita dapat menemukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus. Yang pertama, kita akan belajar mengenai jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Nah, berdasarkan besar sudutnya, segitiga itu dibagi menjadi 3, yaitu segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Segitiga dikatakan tumpul jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, dikatakan segitiga siku-siku jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan yang ketiga, dikatakan segitiga lancip jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C itu merupakan hipotenusa atau sisi terpanjang, sedangkan A dan B itu merupakan panjang dua sisi lainnya. Agar kalian lebih memahami dalam menentukan jenis segitiga, coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 13, 14, 15. Dari 3 bilangan tersebut, 15 merupakan bilangan yang terbesar, maka kita letakkan di sebelah kiri. Sehingga 15 kuadrat, titik-titik, nah nanti ini titik-titiknya kita isi kurang dari atau sama dengan atau lebih dari. Kemudian, penjumlahan kuadrat dari 2 bilangan lainnya, yaitu 14 kuadrat ditambah 13 kuadrat. 15 kuadrat itu 225, 14 kuadrat itu 196, dan 13 kuadrat itu 169. Kemudian kita jumlahkan 196 ditambah 169 yaitu 365. Nah, dari sini dapat kita lihat 225 itu lebih kecil dari 365. Maka
segitiga tersebut termasuk segitiga lancip. Selanjutnya, kita belajar mengenai triple Pythagoras. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan triple Pythagoras? Triple Pythagoras itu merupakan 3 bilangan bulat positif yang dapat memenuhi syarat, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lainnya. Atau dapat dikatakan triple Pythagoras jika memenuhi hubungan sebagai berikut, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C itu merupakan hipotenusa, sedangkan A dan B itu merupakan sisi yang berhimpit dengan sudut siku-siku. Coba kalian perhatikan contoh soal ini. Apakah 8, 15, 17 merupakan triple Pythagoras? Untuk menyelesaikan soal ini, coba ingat lagi syarat dari triple Pythagoras, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Sehingga di sini bilangan terbesarnya yaitu 17. Maka dapat kita tuliskan 17 kuadrat titik-titik. Nah, nanti titik-titiknya ini kita isi sama dengan atau tidak sama dengan. Jika tidak sama dengan, maka bukan merupakan triple Pythagoras. Dan jika sama dengan, maka 3 bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Kemudian, 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 17 kuadrat itu 289, 8 kuadrat itu 64, dan 15 kuadrat itu 225. Maka 64 ditambah 225 itu hasilnya 289. Maka 289 sama dengan 289. Jadi 8, 15, dan 17 merupakan triple Pythagoras karena ketiga bilangan tersebut memenuhi syarat, yaitu kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Kemudian contoh soal selanjutnya, apakah akar 2, 7, 9 merupakan bilangan triple Pythagoras? Cara menyelesaikan soal ini sama seperti contoh soal sebelumnya, yaitu kita tentukan terlebih dahulu bilangan yang terbesar. Dari 3 bilangan tersebut, bilangan yang terbesar adalah 9. Maka kita tuliskan 9 kuadrat titik-titik. Nah, nanti titik-titiknya ini kita isi sama dengan atau tidak sama dengan. Jika tidak sama dengan, maka bukan merupakan triple Pythagoras. Dan jika sama dengan, maka 3 bilangan tersebut merupakan triple Pythagoras. Kemudian langkah selanjutnya, kita tuliskan penjumlahan kuadrat 2 bilangan lainnya, yaitu akar 2 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, akar 2 kuadrat itu 2, kemudian 7 kuadrat itu 49, maka 2 ditambah 49. Hasilnya itu 51. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa 81 tidak sama dengan 51. Jadi, akar 2, 7, 9 itu bukan merupakan triple Pythagoras, karena kuadrat bilangan terbesar tidak sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sudut-sudut khusus pada segitiga siku-siku. Untuk memudahkan kalian dalam memahami materi ini, kalian harus ingat terlebih dahulu bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Pada video kali ini, kita akan membahas 2 jenis segitiga siku-siku spesial. Pada segitiga yang pertama, memiliki sudut-sudut khusus, yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kemudian pada segitiga yang kedua memiliki sudut-sudut khusus, yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jika sudut-sudut khusus pada masing-masing segitiga ini dijumlahkan, maka jumlah sudut dalam segitiga tersebut adalah 180 derajat.
Sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan pada segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Pada segitiga dengan sudut ini memiliki perbandingan sisinya yaitu 1:1 banding akar 2. Nah, ini yang harus kalian ingat, bahwa 1 ini untuk sisi yang di depan sudut 45 derajat, dan akar 2 untuk sisi yang di depan 90 derajat. Ingat ya, ini hanya perbandingan saja, belum tentu pada soal nanti angka yang dipakai itu akan sama. Karena sisi yang berhimpit pada sudut 90 derajat panjang sisinya sama, yaitu 1 satuan, maka bisa dipastikan bahwa segitiga ini merupakan segitiga sama kaki. Agar kalian lebih memahami konsep ini, coba kalian perhatikan contoh soalnya. Segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Jika sudut B 90 derajat dan panjang AB 10, tentukan panjang AC. Dalam menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu gambar terlebih dahulu segitiga siku-siku sama kaki ABC. Dengan besar sudut B itu 90 derajat. Dan panjang sisi AB-nya 10 satuan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita butuh besar sudut A dan besar sudut C. Namun, besar sudut A dan C ini belum diketahui. Tetapi pada soal menyatakan bahwa segitiga ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Karena segitiga ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki, dengan siku-siku di B, maka panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC. Nah, karena panjangnya sama, pasti besar sudutnya juga sama. Jadi, besar sudut A dan C sama-sama 45 derajat. Langkah selanjutnya, kita tinggal bandingkan saja sisi yang ditanyakan dibanding sisi yang diketahui. Sisi yang ditanyakan itu sisi AC, dan sisi yang diketahui itu AB, yaitu sepanjang 10 satuan. Jadi, AC banding 10 sama dengan, coba kita lihat sisi AC ini sisi yang di depan sudut 90 derajat, maka nilai perbandingannya itu akar 2. Sedangkan 10 ini sisi yang di depan 45 derajat, maka nilai perbandingannya itu 1. Kemudian kita kalikan silang sehingga AC kali 1 ya AC, dan akar 2 dikali 10 jadi 10 akar 2. Jadi kita dapatkan panjang AC adalah 10 akar 2. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai perbandingan sisi segitiga siku-siku yang memiliki sudut-sudut khusus, yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dengan segitiga yang memiliki sudut-sudut ini, kita dapat menemukan perbandingan sisinya, yaitu 1 banding akar 3 banding 2. Nah, yang harus kalian ingat dan pahami yaitu 1 untuk sisi yang di depan sudut 30 derajat, akar 3 untuk sisi yang di depan 60 derajat, dan 2 untuk sisi yang di depan 90 derajat. Angka-angka ini hanya perbandingan, belum tentu pada soal angka yang dipakai ini juga. Agar kalian lebih memahami konsep ini, coba kalian perhatikan contoh soalnya ya. Terdapat sebuah segitiga siku-siku PQR dengan sudut P sebesar 60 derajat dan panjang PQ 8 cm, maka tentukan panjang QR. Nah, cara penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu kita gambarkan terlebih dahulu segitiga siku-siku PQR. Nah, di sini sudah diketahui besar sudut P yaitu 60 derajat dan siku-siku di Q.
maka besar sudut Q yaitu 90 derajat. Jadi, sudah pasti sudut R sebesar 30 derajat. Dan sudah diketahui pada soal bahwa panjang PQ itu sebesar 8 cm. Langkah yang pertama yaitu kita tinggal bandingkan saja sisi yang dicari dengan sisi yang diketahui. Sisi yang dicari itu QR dan sisi yang diketahui itu 8. Jadi, QR dibanding 8 sama dengan, coba kita lihat, sisi QR berada di depan sudut 60 derajat. Jadi, perbandingannya akar 3. Dan 8 merupakan sisi yang di depan sudut 30 derajat, sehingga perbandingannya 1. Selanjutnya, tinggal kita kalikan silang saja, yaitu QR dikali 1, ya QR, akar 3 dikali 8, ya 8 akar 3. Maka QR sama dengan 8 akar 3. Jadi, panjang QR adalah 8 akar 3 cm. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang sedikit lebih kompleks. Tentukan luas persegi panjang pada gambar berikut. Di sini terdapat persegi panjang ABCD. Luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Panjangnya itu AB dan lebarnya itu BC. Namun pada soal belum diketahui panjang dan lebarnya. Kita bisa cari panjang dan lebarnya dengan menggunakan perbandingan sisi pada segitiga. Coba perhatikan segitiga ABC dengan siku-siku di B, yang artinya besar sudut B adalah 90 derajat. Kemudian sudut C sudah diketahui, yaitu 30 derajat. Dan panjang sisi AC juga sudah diketahui, yaitu 16 cm. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat, maka dapat kita cari sudut A dengan cara 180 derajat dikurangi 90 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga besar sudut A adalah 60 derajat. Hingga kita bisa gunakan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Setelah itu, tinggal kita bandingkan saja sisi yang dicari dengan sisi yang diketahui. Pertama, kita cari panjang AB. Jadi, AB dibanding 16. Kemudian, coba kita lihat. AB ini berada di depan sudut 30 derajat. Sehingga perbandingannya adalah 1. Dan 16 berada di depan sudut 90 derajat, sehingga perbandingannya adalah 2. Kemudian, tinggal kita kalikan silang saja. AB dikali 2, jadi 2AB. Dan 16 dikali 1, ya 16. Agar didapatkan panjang AB, maka 16 dibagi 2. Sehingga panjang AB adalah 8 cm. Nah, sudah kita dapatkan panjang AB. Selanjutnya, kita cari panjang BC dengan menggunakan cara yang sama seperti mencari panjang AB. Kita bandingkan sisi yang dicari, yaitu BC, dengan sisi yang diketahui, yaitu 8. Mari kita lihat, BC berada di depan sudut 60 derajat, sehingga perbandingannya adalah akar 3. Kemudian, 8 berada di depan sudut 30 derajat, sehingga perbandingannya adalah 1. Tinggal kita kalikan silang saja. BC dikali 1, ya BC, dan 8 dikali akar 3, jadi 8 akar 3. Sehingga panjang BC adalah 8 akar 3 cm. Nah, sekarang sudah didapatkan panjang AB dan BC. Selanjutnya, kita kembali ke rumus luas persegi panjang, yaitu AB dikali BC. Maka, 8 dikali 8 akar 3 sama dengan 64 akar 3 cm persegi. Jadi, luas persegi panjang ABCD adalah
64 akar 3 cm persegi. Selanjutnya, di sini terdapat contoh soal dalam bentuk cerita mengenai perbandingan sisi segitiga. Ali berdiri dengan jarak 60 meter dari sebuah menara. Jika Ali melihat ujung atas menara membentuk sudut 30 derajat dan jarak mata Ali dengan tanah itu 170 cm, maka tinggi menara adalah Ali berdiri dengan jarak 60 meter dari sebuah menara. Sehingga dapat diilustrasikan seperti ini. Selanjutnya, Ali melihat ujung atas menara membentuk sudut 30 derajat. Sehingga dapat kita ilustrasikan seperti ini. Jarak mata Ali dengan tanah itu 170 cm. Kemudian yang diminta tentukan tinggi menara tersebut. Di sini saya misalkan tinggi menara dari mata Ali yaitu T. Untuk mencari tinggi menara dari mata Ali, kita dapat menggunakan perbandingan sisi pada segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Caranya yaitu, kita tinggal bandingkan saja sisi yang dicari dengan sisi yang diketahui. Sehingga T dibanding 60 sama dengan, nah coba kita lihat, sisi T berada di depan sudut 30 derajat, maka perbandingannya yaitu 1. Dan 60 berada di depan sudut 60 derajat. Sehingga perbandingannya yaitu akar 3. Kemudian tinggal kita kalikan silang saja. T dikali akar 3. Jadi T akar 3 dan 60 dikali 1 ya 60. Karena kita mencari T, maka 60 dibagi akar 3. Karena penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita harus merasionalkannya dengan cara mengalihkan pecahan tersebut dengan akar 3 per akar 3. Sehingga menjadi 60 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. 60 dikali akar 3 jadi 60 akar 3 dan akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Jadi 60 akar 3 dibagi 3. Hasilnya yaitu 20 akar 3. Kemudian akar 3 ini kita desimalkan menjadi 1,73. Jadi 20 dikali 1,73. Hasilnya itu 34,6 meter. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja jarak mata Ali dengan nilai T-nya. Jarak mata Ali dengan tanah yaitu 170 cm. Jika kita ubah menjadi meter, maka hasilnya 1,7 meter. Jadi, tinggi menara adalah 34,6 ditambah 1,7, yaitu 36,3 meter. Contoh soal dalam bentuk cerita selanjutnya yaitu, tari melihat puncak pohon dengan sudut 45 derajat terhadap garis horizontal dari jarak 2 meter. Tinggi tari jika diukur dari tanah adalah 1,6 meter. Tentukan tinggi pohon tersebut. Dari soal tersebut dapat kita ilustrasikan seperti ini, bahwa jarak tari dengan pohon itu 2 meter, dan saat tari melihat puncak pohon, itu membentuk sudut 45 derajat. Nah, untuk menentukan tinggi pohon tersebut, kita harus mencari tinggi pohon dari jarak mata tari sampai ke puncak pohon tersebut, yang saya misalkan dengan X. Sehingga membentuk seperti segitiga siku-siku. Kita dapat mencari panjang X dengan menggunakan perbandingan sisi pada segitiga khusus, yaitu dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kemudian tinggal kita bandingkan saja sisi yang dicari dengan sisi yang diketahui. Sehingga X dibanding 2. Coba kita lihat, X berada di depan sudut 45 derajat, sehingga perbandingannya adalah 1.
Dan 2 berada di depan sudut 45 derajat juga, sehingga perbandingannya juga 1. Kemudian tinggal kita kalikan silang saja. X dikali 1, ya X, dan 2 dikali 1, ya 2. Sehingga kita dapatkan panjang X-nya adalah 2 meter. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja tinggi tari dengan nilai X-nya, yaitu 1,6 ditambah 2. Jadi kita dapatkan tinggi pohon tersebut adalah 2,6 meter. Contoh soal yang terakhir, sebuah pesawat melihat 2 kapal layar di bawahnya. Pesawat tersebut menunjukkan sudut yang berbeda seperti pada gambar di samping. Posisi pesawat tegak lurus dengan permukaan air laut, dengan ketinggian 1.800 meter. Tentukan jarak kedua kapal tersebut. Untuk mendapatkan jarak kedua kapal, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu panjang AB dan panjang AD. Langkah pertama, coba kita lihat pada segitiga ABC. Kita dapat mencari besar sudut C pada segitiga ABC dengan cara 90 derajat dikurangi 45 derajat. Kenapa? Karena posisi pesawat tersebut itu tegak lurus dengan permukaan air laut, sehingga didapatkan besar sudut C pada segitiga ABC yaitu 4. Kita dapat mencari jarak kedua kapal tersebut menggunakan perbandingan sisi pada segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, dari sini, untuk mencari panjang AB, tinggal kita bandingkan saja sisi yang dicari dengan sisi yang diketahui. Sehingga AB dibanding 1800. AB berada di depan sudut 45 derajat, sehingga perbandingannya yaitu 1. Dan 1800 berada di depan sudut 45 derajat juga, sehingga perbandingannya yaitu 1. Kemudian tinggal kita kalikan silang saja. AB dikali 1 ya AB, dan 1800 dikali 1 ya 1800. Sehingga kita dapatkan panjang AB-nya yaitu 1800. Selanjutnya kita mencari panjang AD dengan melihat segitiga ACD. Nah, kita bisa mendapatkan besar sudut C pada segitiga ACD dengan cara 90 derajat dikurangi 60 derajat. Sehingga besar sudut C pada segitiga ACD yaitu 30 derajat. Sehingga kita bisa mencari panjang AD dengan menggunakan perbandingan sisi pada segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Caranya sama, kita tinggal bandingkan saja sisi yang dicari dengan sisi yang diketahui. Sehingga AD dibanding 1800, kemudian kita lihat AD ini berada di depan sudut 30 derajat, sehingga perbandingannya yaitu 1. Dan 1800 berada di depan sudut 60 derajat. Maka perbandingannya yaitu akar 3. Selanjutnya tinggal kita kalikan silang saja. AD dikali akar 3 jadi akar 3 AD. Dan 1 dikali 1800 ya 1800. Karena kita mencari panjang AD, maka AD sama dengan 1800 dibagi akar 3. Nah, karena di sini penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. 1800 dikali akar 3 jadi 1800 akar 3, dan akar 3 dikali akar 3 ya 3. Sehingga 1800 akar 3 dibagi 3. Hasilnya yaitu 600 akar 3. Nah, akar 3-nya ini kita ubah menjadi desimal yaitu 1,73. Jadi 600 dikali 1,73. Sehingga kita dapatkan panjang AD-nya itu 1038. Nah, sudah kita dapat.
Nah, sudah kita dapatkan panjang AB dan panjang AD. Untuk mendapatkan jarak kedua kapal tersebut, maka kita tinggal jumlahkan saja. Jadi, jarak kedua kapal adalah AB ditambah AD, yaitu 1800 ditambah 1038. Hasilnya yaitu 2838 meter. Untuk mengetahui pemahaman kalian sampai mana, coba kalian kerjakan soal latihannya ya. Nanti, jika sudah ketemu jawabannya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya akan saya tuliskan di deskripsi box ya. Sekian dulu ya video dari saya. Untuk teman-teman yang masih bingung dengan materi ini, bisa diulang lagi ya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.